4 tahun ini kita memang berdoa dan kita mendiskusikan Pak Bambang, saya, Pak Arifin, teman-teman, dan I just want to honor them, dan juga di sini ada Pak Timotius Subekti dan Ibu, I just want to honor them dalam usia yang tetap sehat, just to sit. Sebenarnya nggak mudah seorang preacher duduk mendengarkan orang khotbah, apalagi beda generasi, suruh duduk diam itu nggak mudah sekali itu ya. Berapa banyak bisa mengatakan amin? Walaupun Anda belum terlalu tua, udah dengar banyak orang itu ya. Saya barusan menyelesaikan sabbatical 6 bulan, just sitting and taking a note, rasanya nggak mudah. Tapi saya melihat bahwa Now and Next ini it's not just organization. I hope you don't see it that way itu ya. I hope you can embrace this as a movement bersama-sama, dan kita bisa melihat the footprint daripada orang-orang yang dipakai Tuhan 40 tahun yang lalu. Ibu Melian, dan sekarang lihat anaknya, and then Tina, dan begitu banyak teman-teman, dan and my own experience 4 generasi, papa mama saya, Mei, lalu anak-anak, lalu ada cucu cicitnya in one church. Itu satu perjalanan yang tidak mudah, but now after pandemic ini semuanya, a lot of things change, dan this is the challenge yang it's not really emerging leaders lah. I don't really like the term next gen, okay? You generation next gitu ya, or you next gen leaders. I like to do I do believe in leading together. I do believe in you are the leaders now, not next gitu ya, in your own capacity. Dan biarlah kita saat ini apakah this movement ini bisa ada di tangan daripada kita semuanya, Anda semuanya. So hopefully it's not just a vision board itu ya, it's just for the sake of ngasih kerjaan saja. I hope we all can really make a personal decision tonight, and tomorrow I want to be part of this, karena bonus demografi can be a curse for your generation. Karena close to 60% usia produktif. But Indonesia is only less than 10% yang punya kompetensi to be productive in this generation dalam bonus demografi ini. Jadi peranan gereja sangat penting sekali, peranan Anda sangat penting sekali, dan now and next generations begitu pentingnya. In a world that constantly changing, the only constant is change. Sebenarnya ya, di dalam dunia yang terus-menerus berubah, satu-satunya yang tetap hanya perubahan. Everything change, times change. Waktu terus berubah, masa depan menjadi masa kini. Masa kini menjadi masa lalu, dan akhirnya dilupakan. Kita dan apa yang pernah kita raih akan dengan mudah dilupakan. Time change, manusia terus berubah. Generasi lama akan mati, generasi sekarang makin menuai, maksud saya menua, dan generasi yang baru akan datang, ekspektasi baru, ciri baru, kebutuhan yang baru, dan seterusnya. Technology change, terus berubah. Economic change, terus berubah. Jabatan, posisi, terus berubah. So teman-teman, in the world that constantly changing, the only constant is Christ Himself. Amen. Christ is the only value that remains in words and truth di dalam kehidupan kita semuanya. Selalu saya ditanya ya, umur saya 62, I'm not young anymore, but my hormone is 40 something itu ya. Itu if you know the nutrition system semuanya, because I make decision 10 years ago setelah ngelihat kakak saya dalam usia produktif tapi mengalami stroke umur 52 tahun, then I have to make a decision, make sure kehidupan saya teratur dengan baik, and I
make some big changing the way I live, the way I eat, and take care my body ini supaya saya bisa nikmati hopefully bersama cucu atau cicit saya nanti. So I can my last hobby adalah cycling itu ya, sepeda, dan saya bisa sepeda 100 km dengan tersenyum. Dan lebih daripada itu bisa itu ya. Kemarin saya dari Semarang Jogja cycling bertiga, very nice, udara sejuk sekali, dan besok pagi kita akan doa bersama-sama semuanya, the now generation 5:30 tomorrow itu ya. Gak menarik ya doa pagi 5:30 ya. Gak menarik ya. 5:30 kita akan jalan pagi sunrise, lalu saya akan traktir Anda dengan pecel yang paling enak di Prigen ini. Memang generasi Anda kalau sudah masalah pecel nggak usah suruh tepuk tangan sendiri. So saya ditanya, what are you going to pass on? Ya kan, I'm not that kind of old, bener old itu. Tapi kalau saya bisa summary just one word, apa yang akan bisa di pass on from generations to generation, just one word, which is be real. Real value yang harus kita pass on to the next generations. Just be real. In relationship, be real. In whatever you do intentionally, be real. Real in your success, real in your failure, real in your vulnerability dalam kehidupan Anda, karena kita semuanya nggak sempurna dalam kehidupan ini, di dunia ini. Real in your home, real in the marketplace and your business, and then real in the church. Anda nggak bisa pakai 3 pembukuan to be real in this thing. Karena we all live at home, and then Monday sampai Saturday you all in the marketplace, and then Sunday you all in the church. Saya tidak ada waktu untuk menerangkan ini, tapi tiga-tiganya sebenarnya is one person you. Next slide is merging ini semuanya. Pandemic membuat kita semuanya melihat dari semua faktor itu. You work from home, you go to school from home, you worship from home. Di rumah everything will enjoy life atau menjadi disaster dalam kehidupan kita semuanya sih. Dan gak mungkin ya secara accident seluruh dunia mendapatkan one culture, go out dengan masker, lalu stay at home, kalau batuk dikit stay at home, semuanya dilatih. But now memasuki endemi ini, are we going to be back to the normal? Hanya kebaktian pakai masker atau something different? In whatever yang saya akan berikan 4 hal yang I learn and I study and I pray about it selama 5 tahun ini. Actually sebelum pandemik ini I experienced holy discontent. Saya merasa ketidakpuasan terhadap gereja Tuhan lately. I'm not saying bahwa gereja saya pimpin gagal, justru dalam peak yang sangat berhasil menurut ukuran saya. I enjoy, we reaching more than 45 nation, 3,500 congregation, gereja, maybe one of the kind of denomination di Indonesia yang grow cross culture, oleh karena kita 60% adalah non-Indonesian. Kalau kita kebaktian di Pakistan, ushers kita punya M16, rasanya aman, saya mau bawa ke Indonesia, rasanya itu ya, membuat kita merasa nyaman dan sebagainya. But somehow something is missing, ada sesuatu yang nggak tepat di dalam pemikiran saya. Jadi saya berdoa dan ini saya berikan kepada Anda sebagai pemikiran, so you can think through. It's not just a preaching, it's not just teaching, tapi ini academic dissertation. Karena saya naruhkan ini dalam journal, I want to test them. This is the church that I want to see it in the next 30, 50 or 100 years. What is the legacy yang kita bisa berikan bersama-sama? Yang pertama, clarity, not certainty. It is very important, clarity, not certainty. Karena di dunia ini nggak ada yang certain,
But the generation doesn't matter Anda seasoned leaders atau emerging leaders atau now leaders, everyone need a clarity di dalam kehidupan kita ini. Clarity is a value yang real, bersifat personal. Can you be real in your personal? Anda nggak kaku. Kalau kita ngelihat Yesus, dia encounter dengan banyak hal itu ya. Kita nggak bisa forcing our pattern kepada next generation. Tapi yang jelas kita bisa be real on ourselves. Clarity tentang kehidupan ini penting sekali. Clarity tentang rumah Tuhan ini penting sekali. Clarity tentang the house rule in every organization di setiap gereja Anda is very important. Clarity tentang managing finance in dalam kehidupan Anda is very important. Clarity dalam menghandle harta, tahta, dan wanita has to be real transparent, sangat jelas sehingga generasi demi generasi bisa mengikuti bersama-sama. In my leadership, I always ask, how is your life? What is God is talking to you? How is your dompet life? How is your sexual life? If you are in my pastoral team, pertanyaan itu pertanyaan yang day to day seperti kita mau cari durian atau bakmi dan sebagainya. I have to check everyone and they all allow to asking the same thing. How is your sex life? How is your financial life dan sebagainya. Tapi unfortunately hal-hal yang demikian sangat tidak clear di dalam rumah Tuhan. Hal-hal yang demikian tidak clear di dalam leadership in the house of the Lord. So my encouragement kepada kita semuanya, clarity ini sangat penting sekali yang perlu kita bangun di dalam perjalanan kita. Yang kedua is theology, not trend. Bangun hal yang sangat real, membicarakan tentang value yang bersifat eternal. Karena everything else is just temporary. Theology is very important. I mean, we need to know the trend, kita tahu trendnya apa, but we do not need to follow the trend to be like. Ya kan? Kita we don't really need to be burden ourselves to be trendy. Tapi Anda dan saya need to be burdened to understand theology. It is very important. Saya ditanya, in whatever I do, I try to set up the theological system in my personal life. Karena your belief system will apply in whatever you do in life. Your theology reflection your action. Your theology reflects the way you treat your family, the way you treat other people, the way you treat this pulpit di dalam kehidupan Anda semuanya. Theology is very important. And seringkali saya jumpai so many generation, they love God, but they don't love to study the Word of God. I mean, mereka mengkhotbahkan so much on self-help tanpa mempunyai theological foundation, perspective, how and why you say that. Jadi penting sekali in this hour untuk kita bisa pass on in this post-pandemic ini hal-hal yang membantu mengembangkan teologi dalam kehidupan kita. Teologi membicarakan tentang kesederhanaan, build the people how they can connect with God directly. Lebih daripada lewat Anda seolah-olah sebagai brokernya ya. Yang ketiga yang saya sangat gumuli yaitu every leaders, every church nowadays incarnations more than institutions. I mean, we all try to do branding on our own. IFGF branding the best. You know, GKPB, the best branding we hire. We don't mind to hire the best branding in the country. Bila perlu se-Asia. You know what? This generation, bahkan 60% tadi, the bonus demografi, dia membutuhkan
inkarnasi lebih daripada institution. Kita nggak bisa berdoa dengan baik kalau di pintu gerejanya itu tidak ada logo AFGF. At least I'm talking to myself. I don't know about you. Tapi inkarnasi ini penting, wujud Kristus harus lebih besar daripada wujud nama gereja kita masing-masing. And my prayer NN40 ini bisa menjadi katalis untuk itu. Can you imagine kalau saya ini, I don't mind to stay here 5 days, seriously. Benar itu ya, apalagi makanannya seperti ini. Ya kan? Apalagi nggak terlalu banyak duduk di tempat ini, lebih buat saya senang gitu ya. I don't know why agendanya banyak duduknya dari jam 9 sampai jam 3 gitu ya. Saya nggak tahu tadi habis makan Anda membicarakan mental health issue. Kami season leader sudah overcome itu, kami membicarakan itu tentang benda apa, bermain apa, itu ya, main tampah-tampahan, itu ya. Harusnya kehidupan gembala retreat itu begitu, fellowship begitu, nggak one way diajari terus Fania, itu ya. Harusnya sama-sama. Bayangkan kalau yang tua sama yang muda bisa tebak-tebakan ini berapa, ini apa, ini apa. Waduh, dan ternyata menyenangkan. Saya begitu bahagia melihat mentor saya dulu Pak Timotius Bekti bisa, wah luar biasa, ada 1 Timotius, 2 Timotius itu ya. Wah begitu dahsyatnya. Dan saya ngelihat Anda kasihan bener itu ya, habis makan di sini di training lagi gitu ya. Harusnya jalan-jalan, ya kan? Harusnya acaranya jam 10, sehingga jam 6 doa sebentar, 10 menit, sepedanya 1 jam begitu loh saudara. Itu atau jalan kakinya, ada sunrise, ada apa lagi, air terjun itu ya. Di sebelah air terjun ada pecel, wah, ya kan? Gak usah disuruh mengucap syukur, ada pecel, ada air terjun, pasti Tuhan, Engkau begitu baik. Gitu. Gak usah dikasih doa, syafaat, semuanya akan keluar dari hatinya. Yang perlu bertobat, gak usah alter callan itu ya. Every single day, God should speak in our life. Gak usah tunggu untuk maju ke depan. Gak ada dalam history of the church world altar call ke depan. The only thing kenapa altar call depan, you study, you all theologian, you read yourself. Hanya untuk membuat laporan ke sinode berapa banyak orang yang buat komitmen maju ke depan itu ya. Baca deh, oke? Saya seorang rektor, saya mempertanggungjawabkan apa yang saya ngomongkan, oke? Baca church history gitu untuk laporan doang. Lah katanya perjalanan dengan Tuhan itu private. Betul? Ya kan? I mean, boleh nggak altar call? Ya boleh lah. Don't give me wrong. Nanti Fania akan altar call buat kita semuanya itu ya. Saya udah Van, bagian kamu kemarin Pak Arifin udah altar call. Sekarang yang muda altar call. Kalau season leader bisa maju ke depan, kamu sudah seperti Kartin Coleman gitu. Incarnation itu penting sekali itu. You know, saya akhir ini Tuhan kasih assignment untuk keluar 4 tembok, 1 cerita untuk Indonesia. Kalau belum tahu, klik YouTube itu ya, Jamie Untoro Channel. Jangan lupa untuk like, share, subscribe itu ya. Nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk cerita-cerita yang akan datang dalam 1 cerita untuk Indonesia itu ya. Jadi saya nggak ngerti itu. Saya nggak pernah mengerti isomet itu apa. Ada yang tahu isomet sini? Kalau tahu istilah isomet, saya akan kasih handphone saya. Serius. Nobody knows. Saya nggak ngerti. Tapi begitu banyak orang ingin mati oleh karena penyakit isomet. Isomet itu kanker usus. Sehingga kalau punya kanker dipotong ususnya, mohon maaf, pembuangannya nggak ada. Sehingga dia pasang kantong. Ya, kalau buang air besar ya dari kantongnya itu. Kalau orang udah kena itu udah maunya mati aja.
Karena duduk begini, mohon maaf kalau mau kentut nggak bisa ditahan. Boom. Siapa yang kentut? Nah, ternyata begitu banyak. Saya yang menginterview dia itu ya, orang ini akhirnya dia harus ditinggalkan istrinya karena nggak bisa tahan, anak Tuhan. Ada satu lagi yang ada seorang ibu yang S2, SD dan SMP itu ya. Tapi direktur bank sampah. Ada yang tahu bank sampah? Tahu ya? Ya kan? Saya nggak tahu kalau ada nasabah bank sampah. Berapa banyak nasabahnya di sini? Nggak tahu gitu. Saya diceritakan, wow. Saya ketemu lagi ada seorang yang sangat pintar sekali, namanya dikenal Obama, manusia listrik. Dia katakan, Pak Jimmy, saya melatih S1 45 hari di Subang, sampai saya tidur di Subang, very devoted Muslim. Tapi kita sepakat, when we talk about religion, nggak ketemu. But when we talk about spiritual journey, kita bisa nyambung. Bisa nyambung aja. Karena religion is so suck. Religion is killing people. But the journey spiritually ini, dia menceritakan masih ada berapa puluh desa yang tidak punya listrik. Dia memberikan listrik, melatih 1 tahun. Saya katakan, Bu, bukannya ini programnya China? Betul. Maka itu desa-desa di China bisa modern. Ini luar biasa, dia anggota Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Tuhan ketemukan orang-orang yang demikian. Saya ke Bandung, teman-teman Bandung mungkin tahu Rumah Cemara. Pelayanannya untuk orang-orang narkoba sampai HIV. Waktu saya datang, saya katakan, wow, ini pertama kali pendeta datang. Itu saya nggak mengenalkan diri saya pendeta, saya nggak tahu. Salah satu alasan supaya orang nggak kenal saya pasang brewok yang baru ini itu ya, supaya nggak dikenal itu kan ya. Tapi rupanya Jimmy Untoro di set ya isinya cuman pasal berapa, ayat berapa dan sebagainya. Lalu yang lainnya dan dia menceritakan. Dan the whole thing changed my perspective. Saya bertanya kepada Tuhan, 30 tahun ini saya ada di mana? I really don't understand. Gua berada di mana ini? And I have to make very shameful confession. I'm not sure if we can disciple this nation if we do the same thing. I have to make my personal confession. It's very hard. Saya kalau sepeda ini kan selain RB, sepeda balap, saya senang sepeda ke kampung-kampung. Saya paling senang sekali. Duduk, ngobrol. Kalau lebaran saya bagi-bagi angpau, senang sekali. Sambil saya berbicara. The world is waiting for the incarnations of Christ. That's value yang real, itu bersifat internal. They want to see that. Yang terakhir, spiritual muscle. More than physical mass. Otot rohani lebih daripada ibadah-ibadah jasmani. Tapi saya selama ini hanya memikirkan bagaimana the best Sunday service. What is the best? I have to train volunteer. I have to give volunteer, you are hero. I have to say everything so that they all can serve the best 1 hour in the church. I never train them to be the best outside of the church. Yang kita concern bagaimana Sunday ini, bagaimana lightingnya, rundownnya, bagaimana khotbahnya, worshipnya, and every Monday saya harus lihat dashboardnya, berapa orang yang datang, berapa barak jiwa baru, berapa banyak persembahan. That's all in the dashboard, tanpa kita melihat apakah otot rohaninya terbentuk. Can I see the spiritual muscle? Bahkan itu tidak ada radarnya,
di dalam tim pengembalaan kita. I'm talking about myself, saudara mungkin berbeda, I don't know. I'm not saying nggak penting ibadah hari Minggu, tapi saya percaya post pandemic ini Anda akan dikecohkan semuanya karena most young people don't like the Sunday service, but they enjoy encounter with God themselves. Tapi kalau kita tidak memberikan teologi, kita nggak memberikan value yang tepat, the young generation will worship the God that they want. It's not the God who He is. So it is very important untuk kita semuanya membangun spiritual muscle. That's what God trained me the last 2 years ini, dan khususnya selama saya sabbatical, I'm reading. Saya mulai haus untuk belajar daripada orang pertama, yaitu perkataan Kristus sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris itu yang merah, synoptic gospel, yang almost in the history of the canon akan dihilangkan, tapi thanks God masih bisa menjadi one of the Bible, Matius, Markus, Luke, John. I'm reading this almost 15-16 kali. Saya ingin tahu Kristus ngomongnya apa sih as the first person. It will make you not to be religion. It will make you it's okay to sit anywhere. I used to be sitting in the front for 30 years. Ditulis tuh, kursi khusus, everything. That's what the system yang di-create Western, dan we try to copycat ini semuanya, sehingga kalau kita nggak didudukan di depan, we don't feel that we are important. Spiritual muscle-nya nggak ada. So setelah saya balik dari sabbatical di Amerika semuanya, saya duduk di mana? Yang bingung leader saya, pastor saya. Sekarang nggak ada yang duduk di depan semuanya. Not good on the kamera. Nggak bagus nih, nggak kelihatan dan sebagainya. But listen, spiritual muscle more than physical mass. Bukan berarti ibadah nggak penting, tapi ototnya kuat nggak? Can we study bersama-sama nggak? So I encourage dalam movement kita, yuk baca. Setiap hari saya ngajak mulai kembali seperti dulu waktu kita di SMA, waktu malam oikumene, nggak ada yang ngajarin, kita baca Alkitab, kita diajari oleh navigator, kita diajari oleh Campus Crusade, baca. Now I'm teaching my pastors, can we read the gospel, and then setiap hari satu chapter, before jam 10 you laporan ya, pertama jam 10, jam 9, jam 8 malam. Now mulai pagi mulai menjadi prioritasnya, and then what is the rema, what is the reflection, what is the application, bukan untuk bahan khotbah, but is for you personally. Spiritual muscle, is it okay atau enggak? Teman-teman, kalau Anda dalam dunia sport, khususnya saya sepeda ini, Anda tahu mau sepeda sama orang ini, tahu orang ini speednya berapa, tiap hari sepeda atau enggak, orang tahu. Tapi kalau orang dalam sepeda, jelas sekali kalau kita pergi, jelas sekali nggak usah diomongin, juga akan ketinggalan sendiri. When we cycling in the group, people sudah tahu dalam teori sepeda bahwa no one left behind. Pasti akan ditungguin speednya semuanya. Dia kuat, elevation gainsnya berapa. Langsung dilihat cara ngiciknya gimana, tahu. Bahwa dia ngerti atau enggak, Strava akan melihat kita heart rate-nya bagaimana. But in the Christian world, seringkali muscle tidak terlihat sama sekali. We love to honor people yang jago dalam attendant physical mass. Tapi spiritual muscle-nya sangat lemah sekali. It's all gradual dalam kehidupan kita. So my encouragement kepada teman-teman, make sure clarity not certainty. Theology not trend. Incarnation not institutions. Spiritual muscle more than physical mass. Karena at the end of the day, the issue is not going to church, the issue is be the church. Itu yang Tuhan mau. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama di dalam kehidupan Anda dan saya.
With this, I just want to encourage you. Semuanya ini kita harus kembalikan kepada Injil itu, the gospel. The gospel yang for all, Injil yang untuk semuanya ini. And this is the next 5 minutes. Yuk kita sama-sama memikirkan Injil ini. Yuk kita tinggalkan sejenak organisasi kita. Untuk kita mulai ngeflow bersama-sama. Lihat targetnya tadi, Fania udah memberikan 60% bonus demografi yang bisa menjadi kutuk bagi generasi kita if we the leaders yang ada di tempat ini tidak meresponi dengan baik. The gospel will always reorder your value system. Akan dirubah tuh value systemnya. Di dalam hidup Anda dan saya will always mengubah value system itu. Maka itu dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 10 sampai 12, this salvation was the focus of the prophets who prophesy of the outpouring of the grace that was destined for you. They made it careful search and investigations of the meaning of their God-given prophecy as they probe into the mystery of who would fulfill them and the time period when it would all take place. The spirit of the anointed one was in them, was pointing prophetically to the suffering that Christ was destined to suffer and the glories that would be released afterward. Teman-teman, ayat 12 ini kalau kita pelajari cukup menarik. God revealed to the prophets that their ministry was not for their own benefit, but for yours. And now you have heard this thing from the evangelists who preach the gospel to you through the power of the Holy Spirit, sent from heaven. The gospel containing wonderful mystery that even the angels long to get a glimpse of. Malaikat sendiri sampai mencari itu. Ini dalam the gospel is the wonderful mystery that even the angel long to get a glimpse of. Jadi Injil itu sampai malaikat pun ingin mengetahuinya, ingin mengalaminya. The gospel for all. Nah itu terjadi pada waktu Tuhan mulai berkata, karena the book of Acts dipikirnya Injil itu hanya untuk orang Yahudi saja. Dipikirnya Injil hanya untuk kita-kita saja. Tapi pada waktu Tuhan membuka Injil untuk semua orang, itu terjadi sebuah revival yang luar biasa. The door suddenly is open. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36, the same guy mengatakan, Peter fairly exploded with this good news. It is God's own truth, nothing could be plainer. God's place no favorites. It makes no difference who you are or where you are from. If you want God and are ready to do as He says, the door is open. Pintu itu selalu terbuka. The gospel is open. Dan ternyata setelah saya ngelihat ini, sebenarnya bukan channel saya nggak terlalu peduli lah gitu ya. I don't need another job. Tapi saya ingin melihat peta Indonesia in the grassroots level. Saya ingin melihat peta Indonesia tidak dari belakang mimbar ini. Saya ingin melihat daripada kehidupan mereka, rumah mereka, apa yang mereka melakukan dari kampung, dan saya terbeban untuk Indonesia Timur yang saya ingin lakukan. I think this is what God assigned me to do sampai Tuhan nanti panggil saya untuk melihat bahwa ternyata pintu ini selalu terbuka. Tapi sayangnya kita cuma membangun gereja satu pintu. So my propose to you for the next movement ini, emerging leaders, Gods of generation, untuk kita bisa melihat bahwa kita mau membangun gereja satu pintu atau gereja berjuta pintu. It's a choice in our life. Hanya hari Minggu saja yang kita sebut gereja, atau ternyata we all be the church. Ternyata gereja itu bisa menjelma menjadi gereja
berjuta pintu. It's our choice, gereja satu pintu atau gereja berjuta pintu. The gospel, setelah muscle-nya muncul ini, there's so many things. Saya main sepeda, tiba-tiba saya berhenti sebentar, ada orang datangin saya, Mas sepedanya beli di mana? Lalu dia foto badannya gedenya nggak karuan, mungkin 1,5 saya. Lalu saya belinya di sini Mas, lalu bisa minta telepon kamu nggak Mas? Loh, in my pastoral training, you don't give your number on the street. Tapi beberapa tahun ini, khususnya setelah saya sabbatical, saya nggak peduli orang mau apapun juga, telepon saya sejak saya masuk Indonesia 30 tahun lebih sampai sekarang juga sama, nggak berubah-ubah. Kok nggak ada amin? Berarti bayarnya tepat, nganggep ya sudah, nggak ada utang, nggak dikejar-kejar orang gitu. Jadi saya kasih teleponnya, sepedamu hari apa Mas? Saya tanya oh hari ini, besoknya dia telepon, saya nggak jawab. Memang saya hari itu nggak sepeda. The next day dia telepon, kamu besok sepedaan nggak? Oh iya mas, sepedaan. Lalu telepon benar, kalau sepeda itu kan jam 5:30 ya saya ya. Jadi jam 5 telepon, nama dia. Waduh, lalu telepon berikutnya tanya, rumahmu di mana mas? Kasih nggak saudara? Just one time meet, badannya gede, lalu katakan, oh saya tinggal di sini kok, di Lipo Karawaci, di Taman Golf. Oke, oh saya tahu. Nanti saya mampir ya mas ya. Wih. Oh saya katakan monggo mas. Mampir bener. Lalu kita sepeda. Besok sepeda lagi ya. Ngopi-ngopi dong. Di rumahmu dong mas ya. Anda ajak ngopi-ngopi enggak? Saya ajak ngopi, ngobrol. Now he is one of my best friend. Ternyata mantan dirjen perhubungan. Polisi bintang 2. Gedenya enggak karuan badannya. Karena sepeda saya trek warna hijau, jadi warna polisi dia senang sekali. Itu. Besoknya udah beli sepeda sama. Setiap saya punya sepeda, yang lain selalu dia beli sama. Itu. Anak saya menikah di Los Angeles. Dia datang. Dia video-video, katakan, Mas Jimmy, dia lihat Stacy menikah, sampai nangis, saya nggak pernah lihat pernikahan begini. The door is open. Become friend. Bintang 2. Udah cerita semuanya. Jadi gue sama dia enak. Ya mas, wes, ya. Tahu-tahu udah ada polisi 2, 1 belakang, 2 belakang. Wih. Gak usah bayar. It's free of charge. Kalau capek naik mobil polisi. Bukan yang, bener. Kemarin kita goes Sumba dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Itu mobil polisi depan 1, belakang 1, minuman lengkap. Pisang lengkap, semuanya lengkap deh. The door is open. Spiritual muscle kita, incarnations kita. Kemarin kalau saya lihat Lydia sharing, I was crying, Tuhan. Dulu juga gak ada pemimpin di atas kita ya. Cuman me, Holy Spirit, go! Yes! I hope my generation tidak menjadi penghalang buat Anda dan Roh Kudus. So that when the Holy Spirit come upon you, you bisa yes and go. Atau Jamie gimana kalau gembala sedang nggak boleh pergi? Ya Anda mikir sendirilah.
is go. The incarnations of Christ is theological, it's not just trend. Di dalam kehidupan kita semuanya, gereja satu pintu atau gereja berjuta pintu. Saya bisa menceritakan begitu banyak gitu ya. Tadi dari jenderal sampai preman, sampai teman-teman Buddhis. Sebelumnya saya nggak tahu, tapi begitu saya mulai keluar, membuat satu cerita untuk Indonesia, menceritakan mereka, preman-preman, tato-tato yang selama ini tidak menjadi klits is not my oikos, tapi the gospel harusnya membawa kita bisa berbaur dengan semua suku, agama, pendidikan dimanapun kita berada. Jadi nggak salah, jangan nyalakan mereka kalau mereka kamu memang maunya begini. Jangan disalahkan kalau mereka ngomong kamu bukan pribumi. So many Christian, kita hanya habitatnya on Sunday. Kita menyembah physical mass, ibadah jasmani lebih daripada Kristus. Kita nggak pernah tanya Kristus hadir nggak ya, tapi yang kita tanya berapa banyak yang hadir, berapa banyak yang ngasih persembahan dan lain sebagainya. So change the perspective dalam kehidupan kita semuanya. Yuk kita membangun incarnation more than institutions. Spiritual muscle kita more than physical mass kita di dalam perjalanan kita semuanya. Teman-teman ayo menjadi gereja 1 juta pintu. Ini penting sekali dalam kehidupan kita semuanya. Everyone, ayo beritakan kehidupan, jadilah suara pengharapan. Bukalah kesempatan untuk semua orang bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Listen, people who believe the gospel become like the gospel.